Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga pendengar serta pemirsa yang masih bersama kami. Tentunya Anda masih bersama kami dalam debat pertama pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Magelang tahun 2024. Di segmen 4 kali ini kami undang seluruh calon wakil bupati untuk menempatkan diri. Baik, di segmen ini kita akan lebih seru lagi karena kita akan menyaksikan sesi tanya jawab antar calon wakil bupati Magelang dengan cara pertanyaan diajukan calon wakil bupati, kemudian dijawab oleh calon wakil bupati lainnya, kemudian jawaban akan ditanggapi, selanjutnya direspon balik tanggapannya. Seperti itu. Pertanyaan sesuai dengan tema debat kali ini, yaitu sinkronisasi pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan di Kabupaten Magelang. Waktu untuk memberikan pertanyaan 1 menit, menjawab pertanyaan 2 menit, waktu menanggapi 1 menit, dan waktu merespon balik tanggapan 1 menit. Baik, untuk selanjutnya silahkan Ando. Terima kasih Nia. Dan juga untuk pertanyaan sekali lagi sesuai dengan tema, tidak menyerang personal, tidak menggunakan singkatan maupun istilah asing. Saya akan mulai segmen 5 kali ini untuk calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu memberikan pertanyaan 1 menit dimulai ketika berbicara. Pak Syahid, dalam melakukan pembangunan, merencanakan pembangunan, salah satu hal mendasar yang selalu kita temui adalah keterbatasan anggaran, sehingga kita harus membuat skala prioritas. Dari visi misi progres saya membaca akan mewujudkan satu keluarga satu sarjana. Sementara di sisi yang lain kita tahu bahwa lama sekolah, rata-rata lama sekolah kita baru di angka 7,82 tahun. Apa dasar pertimbangan pasangan progres untuk mengambil prioritas satu sarjana satu keluarga dan bagaimana implementasinya? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Baik. Saya menuju ke calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih Pak Agung. Yang pertama, kami mengambil visi misi untuk memberikan pelayanan atau kuliah gratis. Itu adalah untuk salah satu mengangkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Magelang ini, karena kemiskinan menurut kami tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan beras 10 kilo atau sembako yang diberikan, namun dengan pendidikan harapannya dari SD, SMP hingga sarjana di Kabupaten Magelang ke depan, dari indeks Kabupaten Magelang yang sekarang menjadi urutan ke-24 dari 35 kabupaten kota untuk tingkat sekolahnya yang cukup rendah, Pak Agung. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 15 detik. Cukup. Baik, kembali saya ke calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu menanggapi 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Tadi kami menanyakan mengapa pilihan program satu sarjana satu keluarga progres ambil, tidak mengambil pilihan yang kita meningkatkan rata-rata lama sekolah. Dan berapa toh targetnya? Dalam 5 tahun akan ada berapa keluarga yang salah satu anggota keluarganya menjadi sarjana? Apakah hanya 10 keluarga atau berapa? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik, saya menuju ke calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan balik. 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi harapannya kami dari pasangan progres itu 1.000 mahasiswa yang terdanai oleh APBD Kabupaten Magelang setiap tahunnya, Pak Agung. Untuk apa? Karena harapannya dengan pendidikan yang tinggi, dengan sarjana yang kita dapat dari masyarakat Kabupaten Magelang ini, maka ke depan dari kemiskinan yang terjadi di Magelang ini akan berdampak
lebih cepat untuk kita, walaupun untuk target pengangkatan pengisian tidak dapat dalam waktu 1 atau 2 tahun, tapi ke depan dalam waktu 5-10 tahun insya Allah dengan program tersebut Kabupaten Magelang akan menjadi lebih gemilang. Terima kasih. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau tidak? Matur suwun. Baik, cukup. Kita akan langsung menuju untuk sesi berikutnya, di mana calon wakil bupati nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu memberikan pertanyaan 1 menit, dimulai ketika berbicara. Nyuwun sewu Pak Agung, guru kami, senior kami saat kami jadi DPRD di Kabupaten Magelang. Mohon maaf menekan sedikit. Dalam visi misi Bapak itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang dan juga untuk membuka penyerapan tenaga kerja warga Kabupaten Magelang. Apa langkah konkret Bapak yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut? Matur suwun. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Baik, saya menuju ke calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu menjawab 2 menit, dimulai ketika berbicara. Terima kasih Pak Zahid. Jadi BPS menggunakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, antara lain dilihat dari pendapatan, pengeluaran, kesehatan, tempat tinggal, dan akses pada program-program sosial. Kemudian tadi yang ditanyakan bagaimana meningkatkan pendapatan. Betul bahwa dalam mengatasi kemiskinan ada 2 hal yang penting. Yang pertama meningkatkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Itu rumusnya. Pendapatan bagaimana meningkat, maka akan kita lakukan dengan melaksanakan 9 program unggulan kami. Termasuk dalam hal ini untuk mengatasi pengangguran terbuka, sehingga masyarakat yang bisa disediakan lapangan pekerjaan akan meningkatkan pendapatan. Kemudian dengan bantuan-bantuan ini akan menstimulasi beban keluarga, khususnya keluarga miskin. Cukup. Masih ada waktu? Cukup. Baik, saya menuju ke calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wakil bupati nomor urut 1. 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih Pak Agung. Untuk langkah konkretnya, untuk bisa mengetahui seberapa setiap waktunya, setiap tahunnya itu, agar mengetahui dampak dari program panjenengan ini, dari target mana yang Bapak ambil. Jumlah pengangguran di Magelang itu di tahun 2024 seberapa, kemudian jumlah kelulusan berapa, nanti seperti apa ukurannya Bapak? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Baik. Kesempatan berikutnya, calon wakil bupati nomor urut 1 untuk merespon kembali dari tanggapan calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Khususnya di bidang ketenagakerjaan, ada 2 hal penting yang harus diingat, yaitu pengangguran terbuka dan produktivitas. Untuk pengangguran terbuka, kita akan mengambil inovasi dengan memberikan pelatihan yang langsung tatap muka. Dulu dengan kartu prakerja, pelatihan online, ini tidak atau kurang maksimal hasilnya. Kemudian sebelum pelatihan didahului dengan mensurvei tipe jabatan, maksudnya calon tenaga kerja tersebut ahli di bidang apa, minat di bidang apa. Dari minat itu baru kemudian dilakukan pelatihan, kemudian dilakukan lebih banyak job fair, tidak hanya setahun sekali tapi mungkin 12 kali dalam setahun, yang merata di semua kecamatan. Waktu habis. Terima kasih. Waktu habis. Baik, demikian di segmen 5 boleh memberikan dukungan. Silakan. Luar biasa. Oke, cukup. Sudah cukup. Luar biasa.